Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial ataupun contoh implementasi pemrograman Android menggunakan Eclipse Android, di mana pada video sebelumnya saya sudah memberikan contoh implementasi bagaimana pembuatan database, ya, kemudian pembuatan tabel dan juga menampilkan data tabel ke dalam project Android. Adapun contoh implementasi program pada video sebelumnya adalah pada project DB, ya. Ini yang ada di dalam project saya, ya. Nah, contoh implementasinya, hasil akhirnya baik adalah seperti tampilan ini. Oke, masih loading. Baik, selanjutnya buka Android-nya. Nah, ini adalah tampilan dari project sebelumnya, ya, project DB sebelumnya, yaitu menampilkan list dari data tabel, ya, yang sudah dibuat sehingga tampilan daftar tabel seperti ini. Nah, selanjutnya pada video kali ini melanjutkan dari video sebelumnya, ya. Di sini saya akan menambahkan bagaimana contoh implementasi untuk menambahkan data, ya, data tabel, ya, ke dalam project Android ini, ya, atau ke dalam database Android ini, sehingga nanti akan muncul data tambahan jika ditambahkan tabel, ya. Baik, untuk fitur penambahan tabel tersebut, ya, dapat dilakukan pada project yang sama, ya, yaitu masih dengan project DB1. Baik, kemudian di sini buka main XML-nya. Nah, jika sebelumnya pada main.xml, ya, ini hanya terdapat daftar mahasiswa kemudian item-itemnya, maka di dalam main.xml ini tambahkan objek button, ya, di atas daftar mahasiswa, ya. Jadi posisinya di atas, oke, di atas daftar mahasiswa. Baik, selanjutnya objek button tersebut, ya, double klik, ya. Yang diubah adalah teksnya, ya, Android itu teksnya, jadi ubah menjadi tambah data mahasiswa, oke, sehingga nanti, ya, graphical layoutnya seperti ini nantinya. Oke, ada penambahan button yaitu tambah data mahasiswa. Baik, selanjutnya, ya, setelah ditambahkan objek button, ya, maka main.xml ini saya copy, ya, kemudian pastekan pada layout juga. Nah, klik OK saja. Nah, untuk namanya, ya, ataupun penamaan XML-nya kita buat menjadi tambah underscore data, ya, tambah underscore data di XML. Kemudian klik OK saja. Oke, nah selanjutnya untuk main XML saya tutup. Nah, saya buka tambah underscore data XML. Nah, untuk item-item yang ada di dalam tambah data XML ini, ya, itemnya di sini list view-nya saya hapus, kemudian text view-nya saya hapus, dan button-nya juga saya hapus. Nah, di sini saya ubah, ya, menjadi edit text, ya. Jadi edit text, ya, sisipkan sebanyak 5, ya, sesuai dengan isian tabel, ya, name, nama, kemudian di sini ada tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin, dan ada jurusan. Jadi ada 5 edit text. Selanjutnya tambahkan button, ya. Nah,
Nah, sebelum menambahkan button, pertama untuk layoutnya ya, pilih relative layout terlebih dahulu atau sisipkan relative layout terlebih dahulu di bawah edit text yang terakhir. Nah, selanjutnya baru sisipkan ya button di dalamnya ya. Jadi agar buttonnya dapat sejajar ya pada satu baris. Oke. Baik. Nah, adapun properties yang diubah ya dari edit text dan juga button-button ini ya. Pertama edit text ya, double klik saja. Nah, di sini yang perlu diubah di sini adalah penambahan ya. Nah, di sini saya tambahkan Android titik hint. Nah, bukan titik ya, tapi titik koma. Android hint sama dengan nirem ya, nirem. Oke. Nah, kemudian untuk edit text yang kedua sama ya penambahannya, yaitu Android ya titik 2 hint nama. Oke. Yang ketiga juga seperti itu ya, Android hint ya. Setelah nama di sini tanggal lahir. Kemudian Android hint kembali. Setelah tanggal lahir, jenis kelamin. Kemudian untuk yang terakhir ya, edit text yang kelima, Android hint terakhir adalah jurusan. Oke. Nah, kemudian pada button ya. Nah, untuk button satu, name-nya atau ID-nya tetap button satu. Yang diubah di sini adalah teks ya, dimana teksnya menjadi save. Kemudian tambahkan di sini Android width ya, jadi ukurannya ya menjadi 100 dp ya, panjangnya. Untuk button 2 di sini teksnya cancel ya, dan Android width-nya sama ya, 100 juga. Android width-nya 100 dp. Oke. Nah, baik, jika sudah, maka tampilan ya graphical layout-nya nanti seperti ini. Ya. Jadi hint itu text background ya, atau teks bayangan ya, untuk informasi apa yang harus diketikkan di dalamnya nantinya. Oke. Nah, baik. Jika sudah ya properti sudah diatur, maka kemudian beralih pada folder src ya dbcom, yaitu project db1 activity ya. Nah, di sini perlu penambahan ya. Pertama yang perlu ditambahkan adalah ini ya, di bawah data helper db center. Tambahkan di sini public static, kemudian project activity, project db1 activity spasi ma ya. Oke. Nah, selanjutnya ya di bawah set content view air layout main ya, kemudian di atas db center. Nah, di sini tambahkan perintah button ya, sama dengan button bukan sama dengan ya, btn tambah sama dengan buka kurung button ya, kemudian find ya, view by r titik id titik button 1. Selanjutnya btn tambah ya, titik set on click listener dalam kurung new ya, spasi view titik on click listener. Nah, kemudian koma override public void on click view argument. Nah,
isi argumennya adalah intent spasi intent sama dengan new intent buka kurung project db1 activity titik this koma kemudian tambah data titik kelas tutup kurung titik koma. Selanjutnya start activity intent. Oke. Selanjutnya titik koma. Baik, tutup kurung ini titik koma. Nah, selanjutnya di atas DB center ya. Di sini tambahkan MA sama dengan this. Oke. Nah, selanjutnya baik di sini nih, tambah data ini masih bergaris ya karena kelas data belum dibuat ya atau belum terbuat. Nah, maka agar tidak bergaris tambahkan di sini kelas tambah data ya pada Project Explorer ya ini ya pada db.com. Nah, klik kanan kemudian new, pilih kelas ya. Di sini untuk penambahan kelas yaitu kelas tambah data ya. Name-nya adalah tambah data. Jika sudah klik finish saja. Ya. Maka di sini kelas tambah data sudah terbuat dan project db1 activity di sini tambah datanya sudah tidak bergaris ya. Selanjutnya pada tambah data underscore Java atau pada tambah data titik Java. Nah, di sini tambahkan beberapa perintah ya. Nah, pertama import ya spasi Android ya titik 2 titik app kemudian di sini activity selanjutnya import Android titik database titik kursor. Nah, selanjutnya import Android titik database SQLite kemudian SQLite database import Android titik os bundle kemudian import Android titik view. Oke, selanjutnya import Android ya. Jadi data kelasnya cukup banyak widget ya. Widget titik button kemudian import Android titik widget ya, titik edit text. Selanjutnya import Android titik widget ya, titik tools. Oke, baik ini adalah penambahan kelasnya ya atau import kelasnya. Nah, selanjutnya public class tambah data extend ya. Kemudian activity kemudian di koma, maka perintah di bawahnya adalah public bukan public ya tapi protected kemudian kursor Oke. Selanjutnya data helper ya. Spasi db helper
kemudian button yaitu btn save dan btn cancel. Oke. Baik, selanjutnya edit text. Ya, edit text itu ada edit nirem, edit nama, edit tanggal lahir ya, tgl, edit jenis kelamin JK, kemudian edit jurusan. Oke. Selanjutnya add override protected void on create ini. Bundle spasi save instance state, save instance state, buka kurung, super spasi on create, buka kurung, save ya, save instance state. Oke. Kemudian di bawahnya set content view ya. Kemudian r.id but tambah data, rid tambah underscore rid layout ya, titik tambah data, bukan rid tapi layout. Selanjutnya db helper sama dengan new data helper ya. Untuk konteksnya this. Nah, kemudian edit nirem ya, sama dengan edit text ya, dalam kurung edit text. Kemudian find view by r.id edit text, yaitu text edit text 1. Oke. Baik, nah jika edit text satunya ini masih bergaris, maka ini karena ditambah data ya, XML ya, ini ya. Untuk penamaannya ya, nah ini belum tersimpan ya, edit text 1. Maka di sini tinggal tekan Ctrl S saja atau file save saja ya, Ctrl S atau simpan ya, seperti ini ya. Nah, jika sudah tersimpan, nanti pada tambah data di Java-nya ya, edit text-nya ini otomatis sudah tidak akan bergaris. Oke. Baik. Selanjutnya setelah edit name, maka edit nama. Edit nama sama dengan ya, edit text juga. Edit text find view by r.id text edit text 2. Oke. Baik, ini masih bergaris, super on click save id on click delete akan super on super titik, ini ada titiknya ya. Super titik on create ya. Oke. Salah ini, bukan spasi tapi titik tadi. Nah, selanjutnya saya copy saja ya, karena sama ya, edit text juga di sini. Hanya tinggal saya ubah menjadi edit tanggal ya. Maka ini edit text 3 ya.
untuk tanggal, kemudian edit JK ini untuk jenis kelamin, itu edit text yang keempat. Oke. Kemudian jurusan, ini edit text yang kelima. Oke. Nah selanjutnya btn save. Btn save sama dengan buka kurung button, kemudian find view by id r titik id titik button 1. Oke. Kemudian btn cancel sama dengan button find view by id r titik id titik button 2. Oke. Nah selanjutnya btn save titik set on click listener dalam kurung new spasi view titik on click listener. Baik, selanjutnya di bawahnya override void view argumen 0-nya SQLite database spasi db sama dengan db helper titik get writable database buka kurung tutup kurung titik koma, kemudian string SQL sama dengan insert into mahasiswa values, ini buka kurung ketik 1 2 tambah kutip 2 kutip 1 koma edit value, ini value edit nirem terlebih dahulu, titik get text Oke. Kemudian titik get to string, get text to string. Oke. Selanjutnya tambah petik 2 petik 1 koma petik 1 petik 2. Oke. Selanjutnya di sini untuk edit text, edit nirem ini jadi 2 barisnya saya copy saja ya, karena selanjutnya ini sama ya, hanya tinggal ubah menjadi edit sini nama seperti itu. Oke. Kemudian saya copy, setelah nama tanggal tanggal lahir, kemudian jenis kelamin dan juga ya. Nah selanjutnya di sini baik, tapi untuk ini jurusan. Nah karena jurusan di sini yang terakhir, maka setelah ini tambah ini menjadi tutup kurung ya, petik 2 dan titik koma. Oke. Nah selanjutnya db titik x XL string yaitu SQL, kemudian tos ya, titik make text untuk teksnya get application nih, get application, kemudian isinya adalah berhasil ya, berhasil ditambahkan atau berhasil saja juga nggak apa-apa ya, nggak bermasalah. Kemudian di sini tos titik length long ya, ini tutup kurung titik show, baik, selanjutnya titik koma. Kemudian project db1 project
db1 activity titik ma titik refresh is titik koma kemudian finish ya, titik koma. Oke. Nah kemudian ini tutup dengan titik koma. Nah selanjutnya di bawahnya btn cancel ya, titik set on click listener new spasi view titik on click listener. Nah adapun isinya finish ya, isinya adalah finish titik koma. Oke, kemudian ini tutup dengan titik koma. Baik, jadi ini adalah perintah pada kelas tambah data ya yang harus diinputkan di sini. Di sini set btn cancel set view. Oke, ini huruf besar ya view-nya. Oke, nah baik, jadi sama huruf besar dan kecil ini berpengaruh di sini ya. Oke, nah selanjutnya sebelum kita eksekusi program, maka di bagian Android Manifest XML ya, double klik saja. Kemudian lihat di bagian Android ya, manifest.xml. Nah, di sini perlu ditambahkan satu baris perintah di antara activity dan application ya. Di antara activity dan application sini ya, tambahkan perintah activity ya. Kemudian isinya adalah Android titik 2 name sama dengan tambah data. Oke. Jadi bentuk perintah ya, penambahan pada Android Manifest XML adalah seperti ini. Oke. Baik, jika semua perintah sudah diinputkan, maka sudah bisa dilakukan eksekusi program untuk melihat hasil dari penambahan project ya. Klik kanan run as Android project atau Android application. Baik, selanjutnya jika tidak ada kesalahan ya pada perintah yang dibangun atau yang diinputkan, maka bentuk hasilnya nanti akan seperti ini. Baik, saya buka Androidnya ya. Nah, selanjutnya di sini sudah ada fitur button tambah data ya, untuk menambah data mahasiswa. Klik saja button tambahnya untuk menambahkan data mahasiswa, maka kita akan diarahkan pada tampilan penginputan data tambahan dari mahasiswa ya. Niremnya misalnya 2020 1990 contohnya ya. Jadi untuk namanya contohnya apa namanya, Lukman. Oke. Untuk tanggal lahirnya tanggal 12 bulan 11 tahun 1990 contohnya. Oke. Kemudian untuk jenis kelaminnya laki-laki. Oke. Kemudian jurusannya SI. Baik. Nah, jika sudah ya dilakukan penginputan, maka klik tombol save ya untuk menambahkan data tersebut ke dalam list. Nah, baik, jika sudah diklik tombol save, maka nama Lukman tersebut sudah akan ditambahkan di dalam list daftar mahasiswa. Oke. Nah, baik. Inilah contoh implementasi penambahan data pada database ataupun tabel ya di dalam pemrograman Android menggunakan Eclipse ya. Nah, untuk video kali ini ya hanya sampai tahap menambahkan data saja ya. Untuk selanjutnya nanti ada proses edit data dan juga ada hapus data. Baik, pada video kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.